Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inyoman Rudaksawaran Ismara dengan NIM 22055511062. Saya dari Program Studi Teknologi Informasi dari angkatan 2022. Nah, pada video kali ini saya akan mengimplementasikan sebuah materi yang telah diajarkan pada perkuliahan teknologi basis data, yaitu membuat suatu kursor di dalam sebuah database. Nah, kursor sendiri adalah mekanisme yang digunakan untuk membaca dan memanipulasi basis data dalam sebuah hasil set dalam database secara satu persatu. Nah, meskipun kursor bisa digunakan untuk melakukan manipulasi pada setiap baris data, penggunanya tersebut sebaiknya dihindari dalam prosedur SQL karena bisa memakan banyak sumber daya dan juga memperlambat kinerja database sendiri. Nah, apabila masih ada operasi-operasi yang lain, lebih baik menggunakan operasi yang lain seperti set dan segalanya, dan lain-lain untuk memanipulasi data dalam sebuah database. Oke, sebelum kita lanjut ke pembuatan kursornya, di sini saya akan menjelaskan database yang saya pakai dalam menjalankan kursornya nanti, yaitu saya telah membuat database toko yang dimana di dalamnya ada 4 tabel yang telah saya buat dan juga saya telah isi di dalamnya. Oke, yang pertama ada tabel pelanggan, di mana tabel pelanggan ini berisi field atau kolom ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Isi dari datanya bisa dilihat di sini ada 5 data. Yang kedua ada tabel barang dengan field ID barang, nama barang, barang laku, dan juga harga barang. Di sini saya inputkan 3 data. Yang pertama ada PS5, stick PS, dan juga headphone. ID barang dan harga barangnya bisa dilihat di sini. Oke, yang terakhir ada TB penjualan dengan kolomnya yaitu ID penjualan, ID pelanggan, ID barang, jumlah barang, dan juga total harganya. Nah, sebenarnya masih ada lagi satu yaitu report penjualan. Kenapa saya nggak liatin isi tabel dan juga jelasin, karena report penjualan ini memang belum saya isikan sebuah data atau nilai di dalamnya, karena nantinya report penjualan ini akan berisi output dari kursor yang akan saya buat nantinya. Maksudnya yaitu nanti ketika saya membuat kursor, saya panggil kursor tersebut, nilai dari kursor tersebut akan langsung terinput secara otomatis ke dalam tabel report penjualan. Oke, kita akan langsung buat prosedurnya dulu. Kenapa saya buat prosedur dulu? Karena nanti di dalam report penjualan saya akan memanggil prosedur yang saya akan buat ini. Pertama kita ganti dulu delimiternya menjadi $. Kita create prosedur total pendapatan. Kita pakai parameter in dengan variabelnya id barang, tipe datanya in, parameter out dengan nama variabelnya income, tipe datanya in, out dengan nama variabel amount, tipe datanya in, out dengan nama variabelnya quantity, tipe datanya in. Oke, kita begin. Sorry, ada notifikasi. Kita begin. Set income sama dengan select sum total harga from TB penjualan where ID barang sama dengan ID barang sama dengan ID barang.
Oke, yang kedua kita set amount. Select count ID penjualan, ini mana diambil dari TB penjualan, where ID barang sama dengan ID barang. Terakhir ada set quantity, select sum barang laku from DB barang where ID barang sama ID barang and double. Oke, berhasil teman-teman. Nah, di dalam prosedur ini saya buat yaitu ada 4 variabel yang dimana menggunakan parameter in dan juga parameter out. Tipe datanya semuanya adalah integer. Nah, di dalam prosedur ini saya men-set variabel income-nya itu variabel income dan quantity sama, yaitu menggunakan fungsi sum. Itu fungsi sum itu berguna untuk menjumlahkan nilai dalam sebuah tabel. Nah, yang income yang akan dijumlahkan yaitu tabel total harga yang ini, yang dimana diambil dari tabel penjualan where ID barangnya, yang dimana ID barangnya sama dengan diganti atau disimpan ke ID barang. Oke. Quantity juga sama, cuma yang dijumlahkan yaitu barang laku yang ini, dan di mana diambil dari tabel barang where ID barangnya sama dengan ID barang. Sama yang terakhir ada set amount, select count, menghitung. Select count ini digunakan untuk menghitung, yang dimana diambil dari ID penjualan, kolom yang ini dari tabel penjualan. Oke, sama disimpan juga ke variabel ID barang seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya, ke pembuatan kursor. Delimiternya masih sama. Karena masih sama, jadinya kita langsung aja, atau kita gini dah biar lebih yakin. Kita ganti dulu, baru kita pakai lagi delimiternya. Terus kita create procedure. Nama kursornya yaitu nama prosedurnya adalah create report penjualan. Oke, kita begin. Kita deklarasikan variabel ID dengan tipe data in. Kita deklarasikan variabel nama dengan tipe datanya yaitu varchar. Jumlah varcharnya adalah 20. Oke. Kita declare done in default 0. Kita declare track barang kursor for select ID barang nama barang from TB barang. Nah, diurutkan dari order by ID barang. Oke.
clear track barang. Oke, kita di clear. Continue handler for SQL state. Ini merupakan default dari server SQL 02.0.0.0. Kita set dan 1. Oke. Ini itu seperti dia si kursor ini akan mengiterasi sebuah tabel apabila kursor ini telah selesai mengiterasi, maka kita pakai dia 1 itu. Kalau belum dia selesai, maka masih default ke 0. Seperti itu sih kurang lebih penjelasannya. Oke, kita truncate dulu report penjualan. Nah, truncate ini berfungsi untuk membersihkan atau menghapus dulu isi dari tabel report penjualan apabila tadinya telah diisi. Ini tuh juga opsional, boleh isi boleh enggak, seperti itu. Baru kita mulai open track barang. While not done, do fetch track barang into ID nama. If not done, then call total call prosedur yang tadi kita buat, total pendapatan, isi variable ID, add income, add amount, add quantity. If add income is null, then set add income sama dengan 0. And if add amount is null, then set add amount sama dengan 0 juga. Aduh, sini saya salah penulisan, if-nya jadi it, pasti akan error nantinya. Terus sini kita NF dulu lah, kita jalaninnya dulu. Insert into read. Oh, belum kita if add quantity-nya belum kita set is null and set add quantity sama dengan 0. Oke, and if lagi insert into report penjualan, ID barang, nama barang, jumlah transaksi, stok laku, dan pendapatan. Kita enter aja. Values-nya yaitu ID, nama, add amount, add quantity, dan juga add income. Nah, baris ini, dua baris ini yang saya masukkan kursor atau kursor ini akan langsung menginput outputannya nanti ke dalam tabel report penjualan. Yang diisi itu adalah kolom ini,
Terus variabel-variabel yang mengisi nanti adalah yang ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Kita end if. Kita end while. Kita close track barang. Kita end. Oke, kita end dulu lah. Pasti ya. Benar, ada error. Di sini dekat add line path default declare 1 2 3 4. Nah, di sini salah penulisan ternyata teman-teman. Tadi juga di sini ada salah penulisan. Oke, teman-teman, di sini pada CMD entah gimana, entah errornya juga di mana. Saya sudah coba berulang kali, cuma masih belum ketemu errornya di mana. Karena di sini dibilangnya di line 6, jadinya 1 2 3 4 5 6 harusnya di sini salahnya di sini. Cuma dari catatan yang telah saya buat, sebelumnya saya sudah buat catatan dengan kode-kode yang saya akan pakai di CMD-nya. Dan saya lihat juga udah sama sekali persis. Tapi juga belum ketemu errornya. Oke, karena seperti itu, di sini saya coba aja di SQL. Nah, di SQL ini sama codingannya sama yang di CMD. Cuma di CMD ini nggak mau jalan, entah gimana. Oke, kita coba di sini. Oke, di sini terbaca codingan kursornya sukses ya teman-teman. Nggak ada error. Jadinya saya jelasin aja di SQL ini. Kursor ini dari pertama di sini saya membuat create-nya dengan nama report penjualan. Lalu kita mulai ke declare ID-nya. Declare variabelnya yaitu integer, declare namanya yaitu varchar, declare done in default sama dengan 0. Di situ maksudnya kita mendeklarasikan variabel done dengan tipe data in dengan nilai awalnya itu adalah 0. Terus declare track barang cursor for select ID barang, nama barang from tabel barang, order by ID barang. Di sini saya mendeklarasikan kursor bernama track barang untuk melakukan iterasi pada hasil query dari tabel barang dengan kolom ID barang dan nama barang. Nah, diurutkan secara ascending berdasarkan ID barang. Oke, declare continue for SQL state 0200 set dan sama dengan 1. Itu maksudnya mendeklarasikan handler yang akan mengeksekusi ketika kursor sudah mencapai baris terakhir dari hasil query-nya. Nah, di sini terakhir penjualan yang ini merupakan codingan opsional. Kenapa saya bilang opsional? Apabila tabel report penjualan yang ini, bukan tabel ya benar ya sih, tabel record penjualan sudah terisi sebelumnya, maka kalian boleh pakai codingan transkip report penjualan ini agar tabel report penjualan itu datanya atau nilainya hilang dulu, baru nantinya kursor ini akan menginput output dari codingan kursor ini. Nah, selanjutnya kita open track barang itu memulai variabel track barang. Di sini ada kondisi while not done, do ketika tidak selesai, lakukan fetch. Fetch itu adalah mengambil data dari kursor track barang into ID nama.
dan menyimpannya ke dalam variabel ID dan nama. Oke, if not done, then ketika tidak selesai lagi, kita panggil total pendapatannya yang mana variabelnya ID, add income, amount, dan juga quantity. Nah, di sini kita set kondisinya if add income is null, then set income sama dengan 0. Itu juga kondisi if ini berulang atau sama ke variable amount dan quantity, yang dimana artinya ketika kolom income itu nggak ada nilainya, maka otomatis nilainya terisi dengan 0. Jadinya tidak mungkin tidak terisi angka. Tabel add income, add amount, dan add quantity-nya. Terus and if, selanjutnya insert into report penjualan, maksudnya yaitu output dari kursor ini akan di-input ke tabel report penjualan, yang dimana akan dimasukkan ke kolom ID barang, nama barang, jumlah transaksi, dan stok laku, serta kolom pendapatan. Yang dimana kolom-kolom tersebut akan diisi oleh variabel ID, nama, add amount, quantity, income, yang dimana variabel-variabel ini sudah menyimpan data dari codingan atasnya. Lalu and if, dan juga and while. Kita hentikan kondisi while-nya dengan and while. Kita close track barang, kita tutup kursor track barangnya, baru kita end the limiternya. Oke, seperti itu kurang lebih penjelasan kursornya. Terus coba kita call dulu report penjualannya. Prosedur doesn't exist. Oh, kita coba buat ini dulu. Oke, sukses. Kita call report penjualannya. Nah, kita prosedur report penjualannya berhasil. Coba kita sekarang select from report penjualan. Nah, berhasil ya teman-teman pembuatan kursornya di sini dengan outputnya, yaitu di sini variabel-variabelnya telah mengisi tabel-tabelnya. Di sini di ID report di ID pertama ada barang dengan kode 118, yaitu nama barangnya PS5, jumlah transaksinya yaitu 3. Terus stok lakunya 15 dengan pendapatan yaitu satu harga barang PS5 yaitu 8 juta dikali 3 sama dengan 24 juta. Terus yang kedua ada ID kedua yaitu dengan kode barang 119. Nama barangnya adalah STPS. Jumlah transaksi atau jumlah pembeliannya yaitu 2 barang. Stok lakunya 80. Dengan pendapatan akhirnya yaitu 1.580.000. Oke, tadi harga barang STPS yaitu 79.000 dikali 2 yaitu 1.580.000. Yang terakhir ID ketiga dengan kode barang 120, nama barangnya yaitu headphone, jumlah transaksinya juga 2 kali. Stok yang laku adalah 32, pendapatannya yaitu 3.100.000. Harga barang headphone tadi awalnya adalah 1.550.000. Maka benar ya teman-teman, 1.550.000 dikali 2 adalah 3.100.000. Oke. Jadi berhasil pembuatan kursor pada video kali ini. Tadi ada sedikit error di CMD-nya, tidak dapat saya temukan, tapi di SQL dapat berjalan. Dengan berhasilnya calling atau select kursornya, maka berakhir video ini. Apabila video ini banyak kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga video ini memberikan manfaat dan value ke teman-teman sekalian.